Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan makalah saya. Nama saya Urwatul Usko. Mengenal sosok pahlawan Bung Tomo. A. Profil dan biografi Bung Tomo. Sutomo atau Bung Tomo adalah pahlawan nasional Indonesia yang terkenal karena perangnya dalam pertempuran 10 November 1945. Lahir di Surabaya pada 3 Oktober 1920 dan meninggal di Padang Arafah atau Arab Saudi 7 Oktober 1981 ketika umur 61 tahun. Dilansir Portal Jember dari buku 100 tokoh yang mengubah Indonesia, resmi dikukuhkan menjadi pahlawan nasional pada peringatan Hari Pahlawan tahun 2008 di Istana Merdeka. Bung Tomo dengan kemampuan orasinya mampu membakar semangat rakyat khususnya warga Surabaya. Pada masa revolusi fisik menjabat sebagai Ketua Umum Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia. Pada tahun 1968, ia sempat menyelesaikan studi ekonomi di Universitas Indonesia, namun kemudian ditangkap oleh rezim Soeharto dengan tuduhan subversi. Masa mudanya lebih banyak berkecimpung dalam bidang kewartawanan, mulai dari menjadi jurnalis lepas untuk harian secara umum, harian berbahasa Jawa, Ekspres Mingguan, Pembela Rakyat, dan majalah Pustaka Timur. Di Indonesia, setiap tanggal 10 November selalu diperingati sebagai Hari Pahlawan, hari di mana masyarakat tingkat akan pejuang pemuda-pemuda Indonesia, khususnya pemuda Surabaya, yang bisa dikenal dengan sebutan arek-arek Sorobowo. Dalam pertempuran sangat yang terjadi antara pemuda Surabaya dan Belanda 3 bulan setelah kemerdekaan diumumkan oleh Soekarno. Dikenal sebagai sosok yang berkepribadian ulet, pekerja keras dengan daya juang yang berapi-api. Pada saat Belanda kembali menjajah Indonesia, tempatnya tanah Surabaya, pria yang lahir di Surabaya 3 Oktober 1920 ini kemudian mengorbankan semangat juang berapi-api melalui pidato yang penuh emosi tinggi dan biasa disiarkan di radio-radio. Pria yang akrab disapa Bung Tomo ini memiliki pengaruh kuat di kalangan pemuda dan para pejuang. Dengan lantangnya, ayah dari 5 anak ini membakar semangat pejuang untuk berputar habis-habisan melawan pasukan sekutu. Pertempuran tersebut dipicu oleh tewasnya Brigjen Malabi dalam kontak senjata dengan pejuang, meskipun kekuatan pejuang tidak seimbang dengan kekuatan pasukan sekutu dan berakhir dengan kekalahan. Namun peristiwa pertempuran 10 November tercatat sebagai peristiwa terpenting dalam sejarah bangsa Indonesia. Mempunyai pengalaman aktif berorganisasi semasa pemuda. Setelah pertempuran di Surabaya, Bung Tomo mulai aktif di kehidupan politik. Meski telah menyandang beberapa jabatan penting pemerintahan, yakni materi negara, urusan berkas pejuang,
bersenjata. Namun Bung Tomo mengaku tidak nyaman duduk di bangku politik. Maka setelah menjabat sebagai anggota DPR, ia mengatakan mundur dari punggung politik dan memilih menjadi seorang jurnalis. Namun pada awal tahun 1970-an, Bung Tomo kembali datang ke kancah politik lantaran ia tidak sepaham dengan pemerintahan. Bung Tomo kemudian memutuskan untuk tidak aktif dalam dunia politik dan memilih untuk konsentrasi terhadap keluarga. B. Perjuangan Bung Tomo dalam mempertahankan kemerdekaan. Bung Tomo merupakan salah satu tokoh dalam peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Pasca proklamasi kemerdekaan, Bung Tomo berhasil mengajak rakyat Surabaya untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari serangan pasukan sekutu dan NICA atau NICA. Kedekatan dengan rakyat inilah yang membuat Bung Tomo pelopor berita proklamasi kemerdekaan pertama kali diketahui oleh Bung Tomo. Bung Tomo kemudian membuat pengumuman yang ditempel di depan kantor berita damai dan bisa dibaca oleh rakyat. Pasca penerima berita proklamasi dengan segera di Surabaya diadakan peralihan penerimaan dan perbuatan senjata dari Jepang. Bung Tomo turut serta dalam perundingan dengan pihak Jepang dalam rangka mendapatkan persenjataan dari Jepang. Bung Tomo ikut adil dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Surabaya. Bung Tomo membentuk BPRI, Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia, yang bertujuan menampung para rakyat untuk bersiap menghadapi datangnya pasukan Inggris. Pembentukan BPRI ini berawal dari rasa kecewa Bung Tomo ketika melihat kondisi ibu kota Jakarta, di mana orang-orang Belanda mampu sekutu bebas berkeliaran di jalanan ibu kota. BPRI mempunyai senjata ampuh dalam menggerakkan massa, yaitu radio pemberontakan. Pidato Bung Tomo di radio pemberontakan berhasil memberikan semangat kepada rakyat untuk terus berjuang mempertahankan kemerdekaan di Surabaya. Memang Bung Tomo seringkali melakukan kesalahan dalam memberikan informasi melalui radio, tapi berkat radio pemberontakan ini pula terjalin berkomunikasi. Selain Indonesia telah menyatakan kemerdekaan, namun Belanda masih tetap berusaha untuk memperpanjang masa penjajahannya. Beberapa orang dikutip dari buku kisah 124 pahlawan dan
pejuang Nusantara yang ditulis oleh Gamal Komandoko. Belanda dengan sengaja memancing kemarahan rakyat Surabaya dengan mengibarkan bendera merah putih. Bendera merah putih biru di puncak Hotel Yamato pada tanggal 19 September 1945. Dengan keberanian tinggi, rakyat Surabaya mendatangi Hotel Yamato dan menurunkan paksa bendera Belanda. Warna biru bendera disobek dan warna merah putih dikibarkan kembali. Penelitian nilai-nilai pejuang Bung Tomo untuk para generasi muda. Sutomo atau yang dikenal Bung Tomo mampu mewujudkan Indonesia merdeka dengan berpaduan religius dan nasional. Hal itulah yang perlu diteladani dewasa ini yang kita teladani, yaitu api yang tidak pernah padam di dada Bung Tomo adalah Indonesia merdeka. Ingin mewujudkan Indonesia, pendekatan religius, kehidupan berbangsa untuk menciptakan kemerdekaan bagi rakyat Indonesia. Kehebatan Bung Tomo menjalankan sesuatu yang luar biasa dengan basis rakyat religius serta mendatangi para ulama dan tokoh agama untuk mempertahankan kemerdekaan. Gelar pahlawan nasional yang dianugerahkan pemerintah kepada Bung Tomo didedikasikan untuk generasi muda Indonesia agar terus berjuang tanpa pamrih demi kepentingan bangsa dan negara. Soekarwo terhadap generasi muda Indonesia mampu bertarung seperti Bung Tomo untuk mengambil keputusan yang tepat dalam upaya meraih kemerdekaan bangsa Indonesia. Putra Bung Tomo, Bambang Susitomo, menyebutkan unsur kekuatan spiritual bangsa harus diperkuat keyakinan pada kemerdekaan, semangat dan patrionasionalisme, terlebih saat kondisi sulit seperti masa pandemi COVID-19. Bambang mengingatkan Indonesia memiliki modal keyakinan spiritual, persatuan dan kesatuan agar generasi muda serta masyarakat bangkit dari potensi resesi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Bhaskara menyatakan musuh Indonesia saat ini yakni mengentaskan tantangan pendidikan dan mengatasi efek dari pandemi COVID-19. Sekian, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.